Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Ibadah Minggu tanggal 20 Juni 2021. Mari bersama-sama kita memasuki panggilan beribadah. Jemaat mohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita memiliki keberanian dalam menghadapi kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Karena kita memiliki pengharapan kepada Tuhan dan semangat dalam memperjuangkan kasih. Dan penyertaan Tuhan menolong kita untuk melampaui batas ketakutan itu. Oleh karena itu, janganlah takut dan cemas, karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari dengan kerendahan hati, kita datang dalam ibadah kepada Tuhan dan menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait yang pertama. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Kita naikkan pujian pembuka Kidung Jemaat 453 bait yang pertama, Yesus Kawan Sejati. Sejati bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di dalam doa. Marilah bersama kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami, Engkau Allah yang Maha Pengampun. Kami datang kepadamu
membawa diri dengan segala kelemahan dan dosa. Engkau Allah yang mengajarkan kepada kami sikap hidup yang rendah hati, melalui Yesus yang mengajarkan setiap hari di dalam kehidupan ini. Namun kami menyadari tidak mampu untuk mengikuti dan meneladani apa yang Yesus ajarkan. Bahkan kami sering melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami bahkan tidak menghormati, tidak menghargai kepada sesama kami. Kami bahkan ingin menonjolkan keberadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kesalahan dan dosa, ampunilah kami. Ya Tuhan, karena kami tidak mampu menjadi anak-anak-Mu yang setia, kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan, PKJ 43 bait 1 dan 2. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya, aib sudah menjadi masa lalu, kesalahan sudah lenyap, dan kemurahan Allah menjadi milikmu. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah saudaraku berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita tanggapi berita anugerah ini dengan bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 436 bait yang kedua, Lawanlah Godaan. Dosa dicegah,
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama menerima firman Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati, jiwa, dan roh kita di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus Sang Pembimbing kebenaran hidup kami. Sungguh kami bersukacita oleh karena kesempatan kami beribadah minggu bersama-sama sebagai satu jemaat Tuhan. Saatnya sekarang kami akan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan tetapkan sebagai pewarta Injil-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan manusiawi ini, biarlah kehendak-Mu dinyatakan dan rancangan damai sejahtera-Mu diterima oleh segenap jemaat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa kami. Amin. Saudaraku, bersama-sama kita akan membaca Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 41 dengan judul perikop Angin Ribut Diredakan. Mari kita membaca dari ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat GKJ Jonggrangan yang dikasihi oleh Tuhan, para pemuda remaja dan juga anak-anak semuanya, puji Tuhan, saat ini kita diberikan firman Tuhan yang sungguh akan meneduhkan hati kita di tengah badai kehidupan. Tema khotbah ini adalah jangan takut, dan saya menambahkan sedikit, jangan takut di tengah badai hidup. Next, saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk menghubungkan tema jangan takut di tengah badai hidup itu dengan kondisi saat ini, yaitu kita masih hidup di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Nah, berita-berita terakhir ini menambah kita merasa khawatir, cemas. Di Klaten ini bertambah-tambah orang yang terpapar COVID-19. Bahkan berita terakhir dari
Kementerian Kesehatan ya ditemukan di Klaten ini varian baru yang masuk juga ke sini, yang konon datangnya dari India. Nah, pertanyaan reflektif yang ingin saya ajukan dan menjadi perenungan kita bersama, pernahkah saudara merasa takut di tengah pandemi ini? Saya mohon Bapak Ibu, pemuda remaja dan juga anak-anak ya, mohon dijawab pertanyaan itu dengan jujur, dengan tulus. Ya, apakah pernahkah saudara merasa takut? Mungkin diri sendiri takut terpapar COVID-19. Lalu merasa jangan-jangan, bahasa Jawanya apa ya? Gek-gek. Nah, saya nanti, wah panjang ini ya bayangannya. Takut kalau keluarga ada yang terpapar COVID-19. Sehingga misalnya ada anggota keluarga kekasih kita yang harus meninggal dunia. Takut kalau tetangga terpapar COVID-19. Sehingga nanti kami satu keluarga terpapar juga, tertular. Takut kalau jemaat ada yang tertular, sehingga ibadah minggu di rumah saja, ya online saja, ya. Jangan-jangan nanti Pak Pendeta, apalagi yang datang dari GKJ Ndagen Palur, bawa COVID dari Solo, wah bahaya. Maka harus pakai prokes. Ini saya pakai apa? Face shield, ya, pelindung wajah ini. Nah, apakah ketakutan itu ada? Ya, mari saya mengajak jemaat untuk memahami ketakutan. Ya, saya memakai pemahaman psikologi dulu. Ya, ketakutan menurut rumusan ya psikologi adalah kondisi emosional yang berasal dari objek spesifik atau objek khusus yang menimbulkan takut. Ya, ini menurut ahli psikologi Seligman dan Schwartz. Nah, di sana dijelaskan pula bahwa ketakutan merupakan emosi dasar manusia yang selalu ada di tiap individu. Jadi menurut psikolog loh ini ya, bohong kalau ada orang yang merasa tidak pernah takut sepanjang hidupnya. Sejak diciptakan itu manusia menurut psikologi membawa emosi dasar ketakutan itu. Tinggal besar kecilnya, bagaimana dia mengendalikan emosi dasar itu yang mempengaruhi. Nah, di sini dijelaskan pula bahwa ketakutan adalah respon sistem syaraf simpatetik menghadapi ancaman. Jadi, syaraf-syaraf kita ini kalau ada ancaman itu kemudian sudah merespon ya secara otomatis. Seperti anak-anak pernah lihat nggak? Ada kucing ya, kalau dibentak begitu reaksinya bagaimana? Wah, bulunya itu langsung jegrik ya. Ya, bereaksi cepat. Nah, manusia kalau ketakutan boleh nanti anak-anak buktikan ya, malam-malam lewat kuburan ya, lalu nanti di lehernya itu dipegang itu. Kira-kira tengkuknya itu ada bergidiknya enggak itu ya. Itu adalah respon sistem syaraf yang muncul kemudian dalam tanda-tanda fisiologis itu. Nah, menurut Carson, ketakutan bisa berubah dari normal-normal saja ke ketakutan yang kuat, yang berlebihan. Ya, misalnya anak-anak lewat kuburan tadi toh, ya, sesungguhnya ya takut tapi biasa sajalah, ya tidak masalah. Tiba-tiba di tengah kuburan itu ada yang goda, ya, pakai pakaian putih lalu, gitu ya, wah, ketakutannya menjadi berlebih, ya. Begitu pula ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan kemudian adalah, apakah ketakutanku sebagai orang percaya masih normal, masih wajar atau tidak wajar menurut ukuran psikologi ini? Nah, psikologi masih membantu kita jenis-jenis ketakutan dan tingkat-tingkat ketakutan ini untuk memahami. Itu gambarnya itu orang bersembunyi ya di dalam kardus lalu ngintip dari dalam kardus ya. Apakah ketakutanku normal? Nah, menurut psikolog ketakutan itu ada macam-macam jenisnya dan tingkat-tingkatnya. Ya, yang pertama fobia spesifik, fobia yang khusus gitu ya. Yaitu ketakutan yang tidak diinginkan karena kehadiran atau antisipasi terhadap objek atau situasi yang spesifik atau khusus. Misalnya pandemi COVID ini. Kita kan tidak pernah membayangkan ada virus namanya corona, ya, COVID-19. Itu kan khusus, spesifik ya.
itu menimbulkan ketakutan, fobia. Ya, fobia. Yang kedua, fobia sosial. Sosial itu ya bersama-sama ya, yaitu gangguan kejiwaan yang memiliki karakteristik terjadinya serangan panik, ya, panik yang spontan dan tidak terduga dengan simptom tanda-tanda ya, sulit bernafas, jantung berdetak cepat, sakit di dada, keringat dingin, gemetar ya. Nah, apalagi kalau sudah sangat ini ya, gangguan paniknya ini sangat, itu ketika datang gangguan atau ancaman itu merasa akan mati. Ya, akan mati. Misalnya COVID tadi, tetangga-tetangga pada sakit, warga jemaat pada sakit, panik loh, ya. Kemudian dia merasa kena ini, ya, dia merasa akan mati, ya. Padahal belum tentu kan kena COVID lalu pasti meninggal, nanti dulu, ya. Tuhan berkehendak sudah memanggil atau belum, atau tingkat keparahannya bagaimana. Dan yang terakhir, gangguan cemas menyeluruh, ini sudah tingkat yang lebih, ya, seluruhnya, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang berlebihan, ya. Dan bersifat pervasif disertai simptom somatik atau gejala-gejala soma itu badan ya, tubuh ya, yang menimbulkan gangguan dalam kehidupan sosial, pekerjaan dan stres ya. Jadi orang kalau kena gangguan cemas menyeluruh ya bekerja sudah tidak normal dia. Dia serba takut ya, mau keluar rumah takut, mau pegangan pintu, membuka pintu sudah takut ya, mau naik mobil atau motor takut. Di jalan nanti keserempet ya, nanti sudah naik motor takut polisi ya, dan seterusnya, ketakutan menyeluruh. Jadi dia tidak berani kemana-mana akhirnya. Nah, ini adalah gangguan cemas menyeluruh. Nah, ukur lagi sekali lagi, apakah ketakutanku itu masih normal, termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini. Kekhawatiranku, kecemasanku masih normal tidak? Mari Bapak Ibu, pemuda remaja dan juga anak-anak bertanya pada diri sendiri. Jujur saja. Nah, berdasarkan firman Tuhan, kita bisa ya, selain tadi psikologi membantu kita, sekarang firman Tuhan ya membantu kita membandingkan ini. Ketakutanku, ketakutan kita dengan ketakutan para murid Yesus. Saya membuat daftar ya ini ya. Dari tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 itu murid-murid Yesus di Danau Galilea. Ya, tabel 2 sebelah kanan itu murid-murid Yesus di Sendang Jonggrangan. Nah, gitu ya. Yang pertama, murid-murid Yesus di Danau Galilea. Takut apa? Angin ribut, tofan dahsyat itu ya. Naik perahu ya bersama Tuhan Yesus mengarungi Danau Galilea, diserang angin ribut. Takut tidak? Nah, ketakutan yang sama kalau saja ya Danau Jonggrangan, dari Sendang Jonggrangan itu kita naik perahu kemudian ada angin ribut. Takut tidak? Nah, tentu ini gambaran saja karena Danau Jonggrangan kan tidak ada ya. Tapi yang jelas kehidupan jemaat, warga jemaat GKJ Jonggrangan ini ya sedang terkena apa? Corona ribut. Takut pandemi corona ribut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, para murid itu perahunya itu diterpa angin ribut, tofan, ya dalam bahasa Yunani itu seismos, ini sungguhnya untuk menggambarkan gempa. Artinya apa? Angin ributnya itu sudah seperti gempa, itu luar biasa. Seismos ya, dahsyat sekali. Ombak tinggi. Kalau saudara ke pantai selatan, ya kemarin ketika ada gerhana bulan, itu ketinggian gelombang bisa sampai 5 meter ya, tinggi sekali. Ya, ini juga begitu, seismos. Dan ketika gelombang tinggi, perahu yang kecil termasuk perahu para murid Tuhan Yesus itu tertutup oleh gelombang itu dari pandangan itu seolah-olah mau digulung oleh gelombang itu. Ya, dalam bahasa Yunaninya disebut kaluptestai. Artinya apa? Tertutup, tergulung, ya. Ngeri tidak kalau kita naik perahu tiba-tiba gelombang meninggi 5 meter dan akan menggulung perahu kita. Tentu takut ya. Nah, corona tambah mengganas. Korban terus bertambah. Varian atau keturunan dari COVID-19 itu disebut varian India, varian Brasil dan yang lain itu bertambah-tambah dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Jawa Tengah sudah masuk. Di Klaten saya dengar tuh satu kasus mulai ditemukan itu. Nah,
virusnya semakin kuat ternyata. Wali kota daerah asal saya Salatiga, satu keluarga itu sudah vaksin, ya, vaksin COVID, kena satu keluarga. Coba, wali kota pun kena, ya, istrinya, keluarganya kena. Jadi virusnya ini semakin kuat nih. Ya, itu seperti tadi, ya. Kalau testai, ya, tergulung oleh badai apa? Corona ribut tadi, ya. Ketika murid-murid dalam ketakutan, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus yang ada di buritan. Tuhan Yesus malah tertidur, ya, sedang tidur itu di buritan perahu di sebuah tilam. Tilam dalam teks ini sesungguhnya bermakna kasur tipis atau juga dimaknai oleh penafsir itu bantal. Tetapi zaman dulu kan perahunya nggak mungkin lah seperti kapal-kapal modern sekarang dengan kasur yang empuk, bantal pilo yang wah empuk nyaman, tentu tidak. Kemungkinannya adalah bantal kayu, tempat bersandar itu, ya. Kalau toh ada mungkin bantal kulit yang biasa dipakai oleh jurumudi itu, ya. Di buritan Tuhan Yesus berbantal itu, ya. Nah, tidur. Kalau saudara ketakutan, misalnya anak-anak takut ya karena listrik padam, kemudian kok ada suara-suara menakutkan tengah malam, lari kepada bapak, pengen minta pertolongan, atau ibu, ternyata mereka tidur, kecewa tidak? Nah, para murid pun begitu, ya, kecewa dan bertanya-tanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, di ayat 38 dari Injil Markus pasal 4 itu. Nah, Tuhan Yesus tahu, ya, apa yang terjadi, dan ketika mereka datang, murid-murid itu datang meminta pertolongan atau mengeluh, Tuhan Yesus berkata, menjawab itu dengan meneduhkan danau itu, diam, tenanglah, ya. Jadi murid-murid di situ tuh sesungguhnya kurang menyadari bahwa Tuhan Yesus benar tidur, tetapi kan Tuhan Yesus bersama mereka, ada di perahu yang sama. Dan walaupun tidur, bukankah para murid itu percaya bahwa guru itu adalah Tuhan, ya, Sang Mesias itu. Demikian pula kita kan, di tengah pandemi COVID-19 ini, sepertinya Tuhan Yesus diam, ya, membiarkan jemaat menderita karena pandemi COVID-19 ini. Ada tidak warga jemaat yang terpapar COVID di sini? Puji Tuhan kalau tidak ada, ya. Ya, puji Tuhan. Di jemaat saya ada. Ya, bahkan dalam kesaksiannya ibu pendeta atau istri Pak Pendeta Novembri itu dulu pernah terpapar COVID-19, ya. Nah, seorang pendeta dari wilayah Solo, ya, di GKJ Manahan juga menjadi korban COVID, ya. Dan banyak anggota jemaat atau anggota majelis gereja di gereja-gereja yang lain juga terkena. Lalu kita bertanya-tanya, wajar kan orang percaya lalu bertanya, di mana Tuhan Yesus? Jangan-jangan Tuhan Yesus juga tidur seperti di perahu tadi yang dihadapi oleh para murid. Ya, tetapi sekali lagi kita pun seperti para murid lupa bahwa Tuhan Juru Selamat kita berada bersama kita di perahu kehidupan kita ini. Jadi kalau para murid kurang menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama di perahu yang sama, kita kurang menyadari bahwa Tuhan Yesus bersama kita dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus kita kenal di dalam firman bahwa Dia adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Yang berikutnya jemaat, para murid itu kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan. Bukankah kita juga begitu ketika di tengah teror, ya, perkembangan COVID-19 dengan varian-varian barunya itu, ya, kita seakan memang kurang percaya bahwa Tuhan Yesus tetap sanggup menyelamatkan kita, ya. Para murid itu lupa bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta, badai dan juga gelombang di Danau Galilea itu. Kita pun kurang percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa atas sakit penyakit. Biasanya godaannya adalah
logika kita, akal sehat kita. Kita sudah percaya bahwa Yesus itu gembala agung kita yang merawat, memelihara, melindungi kita. Kenyataannya ada saja warga gereja, ada saja penatua atau diaken, ada saja pendeta yang menjadi korban COVID-19. Lalu kita kurang percaya bahwa Tuhan berkuasa atas sakit penyakit, termasuk coronavirus itu. Ya. Yang selanjutnya, walau Tuhan tidur tadi di buritan, ya, sesungguhnya Dia tetap sanggup menjamin kehidupan dan keselamatan para murid itu. Ya. Pada faktanya kemudian Tuhan Yesus menenangkan gelombang, menenangkan angin ribut, dan akhirnya mereka selamat. Mari di tengah pandemi ini kita juga merenungkan, bukankah Tuhan yang mengizinkan pandemi ini berjalan, Dia akan sanggup menjamin kehidupan kita. Ya, seperti Tuhan Yesus berfirman berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mari kita yakini ini, bahwa Dia sanggup mengendalikan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Nah, yang terakhir, ini jelek-jeleknya, ya. Kalau toh perahu kehidupan kita seperti para murid itu tenggelam, bukankah Tuhan Yesus menyertai mereka, menyertai kita ketika saudara kita, baik yang seiman maupun saudara-saudara dalam keluarga, ada yang terpapar COVID dan meninggal? Bukankah kita yakin percaya Yesus Allah beserta kita menyertai semua orang percaya di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya di tengah pandemi COVID ini. Yang jelas saudaraku, dari firman Tuhan bacaan Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini, kita diajar tentang sebagai orang beriman, kita kadang karena kemanusiaan kita, lemahnya kepercayaan kita menjadi takut. Firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes, mari kita buka bersama. Anak-anak juga membuka ya. Mari surat 1 Yohanes pasal yang keempat ya, ayat 18. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita punya rasa takut, seperti para murid di dalam perahu yang mengarungi danau Galilea yang diserang taufan hebat itu, sesungguhnya kita harus sadar, oh ternyata aku masih takut, berarti sesungguhnya aku kurang mengasihi Allah. Firman Tuhan katakan di dalam hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, kadang-kadang kita lebih mengasihi akal budi kita yang mengatakan, kalau gitu Tuhan ini kurang meyakinkan ini, ya, sehingga kita kurang mengasihi Dia, kurang mempercayakan hidup kita kepada Dia. Nah, saat ini dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan. Baik kita warga biasa, baik kita orang yang sudah lanjut usia, baik kita bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak, jika masih ada rasa takut, mari datang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, untuk boleh dikuatkan di tengah badai kehidupan. Pertanyaannya adalah kemudian, apa saja sih badai kehidupanku? Mari bertanya pada diri sendiri. Apakah hanya COVID-19? Pandemi ini yang membuat aku diserang badai iman, badai kehidupan? Mungkin saja karena sakit penyakit. Tapi bisa terjadi karena dampak dari pandemi COVID ini, ada bapak ibu yang akhirnya kehidupan rumah tangganya menjadi terganggu. Bapak di PHK, ibu usahanya turun, atau bahkan dagangnya tutup, ya. Kemudian juga anak-anak, wah dengan pandemi COVID ini jadi tidak bisa sekolah secara normal, ya.
Yang tidak punya HP Android repot ini, ya. Kemudian ternyata belajar dengan sistem daring itu tidak mudah, ya. Nilai menjadi turun, ya. Ini adalah dampak dari pandemi COVID. Dari anak-anak sampai lansia, apalagi lansia, dikategorikan orang-orang yang rentan terhadap penularan COVID-19. Ya, ini menjadi badai kehidupan bagi para lansia. Banyak warga gereja saya, ya, yang usia lansia tidak keluar rumah berbulan-bulan, ya, tidak ke gereja, tidak ke gedung gereja maksud saya, beribadah bersama-sama, tapi beribadah di rumah. Ya, banyak yang kemudian jenuh dengan situasi ini dan masih banyak yang lainnya. Terlebih para tenaga medis yang harus bekerja melayani banyak orang, terlebih di rumah sakit itu banyak, ya, kemungkinan terpapar, ya, coronavirus dan penyakit-penyakit yang lain. Ancaman, penderitaan, ancaman, sakit penyakit, dan berbagai kesulitan hidup yang lain, termasuk tadi kesulitan hidup rumah tangga, kesulitan ekonomi dan yang lain. Tuhan meneguhkan kita lewat surat 2 Korintus pasal 6, saudaraku, kalau dibaca lengkap itu dari ayat 1 sampai 13. Tapi baiklah saya akan mengutip beberapa. Di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita semua ini sudah mendapat kasih karunia Allah. Jadi apapun besar kecilnya tantangan, penderitaan, cobaan yang sedang kita hadapi, kita sudah menerima jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk membebaskan kita dari penderitaan, dari ancaman, dari semua hal yang bisa, ya, mengganggu kehidupan kita. Kita membaca dari ayat 1 dan 2 yang demikian. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kita harus pegang janji Tuhan ini loh. Ini kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan orang sakit, yang sanggup meredam badai tofan, yang sanggup membuat diam dan tenang badai di Danau Galilea. Ia pula sanggup untuk menghentikan penderitaan ini, termasuk pandemi COVID-19 dan turunan-turunannya itu. Kita yakin percaya, Dia yang sudah berfirman, dan firman-Nya itu diulang kembali oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Mari kita yakini bahwa pada waktu Tuhan nanti, pandemi COVID ini akan diakhiri, saudaraku, akan berakhir. Tuhan memang mengizinkan pandemi COVID ini, tapi pada waktunya nanti Tuhan akan menghentikannya. Tuhan Yesus akan menolong kita dan menyelamatkan kita. Maka saudaraku, jangan takut lagi. Para lansia, jangan takut lagi walaupun kita ini rentan akan paparan COVID. Kita sudah vaksin ya, Bapak Ibu lansia, sudah lebih kuat. Wah, lah itu varian baru Pak, bisa kena. Ya jaga dengan protokol kesehatan yang baik. Saya pakai face shield supaya tidak nulari dan tidak ketularan, ya saudaraku. Pakai masker, rajin cuci tangan dan seterusnya itu. Bapak Ibu masih hafal ya? Ya. Termasuk pemuda remaja, anak-anak yang belum vaksin. Ya, yakin percaya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Besok kalau ada sekolah atau kuliah tatap muka, tetap jaga diri baik-baik, tidak sembrono karena yakin percaya kepada Tuhan Yesus lalu sembrono. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tetap supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Lalu apa tadi? Pemuda, remaja dan anak-anak, dengan segenap akal budimu. Jadi logika ini main. Menghadapi coronavirus itu tetap pakai protokol kesehatan. Tidak hanya bahwa Tuhan sanggup menghentikan, ya Tuhan sanggup, tapi kita diajak bekerja sama untuk itu.
Maka saudaraku, jangan takut di tengah badai kehidupan. Lanjutkan langkah hidup kita dengan keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Next. Nah, sekarang kepada saudara-saudaraku yang menjadi pelayan-pelayan gereja Tuhan. Siap gak menghadapi badai pelayanan? Ya, kepada para pelayan jemaat GKJ Jonggrangan, dan secara khusus di sini nanti akan kita lantik, kita teguhkan panitia pemanggilan pendeta. Ya, ini pendeta yang pertama ini luar biasa. Nah, saya menggambarkan, jangan tersinggung ya jemaat GKJ Jonggrangan. Bahtera GKJ Jonggrangan sekarang ini sedang berjalan ya di Danau Jonggrangan, saudaraku. Ini gambaran ya. Danau Jonggrangan itu seperti Danau Galilea. Jadi secara geografis Danau Galilea itu ya sering kali ya ada angin turun dari pebukitan ya pada malam hari terutama dan mengaduk-aduk air Danau Galilea itu sehingga terjadi gelombang tinggi yang akan menghempaskan perahu yang dinaiki Tuhan Yesus dan para muridnya. Danau Jonggrangan ini kadang juga bisa jadi kan kena angin pelayanan, terkena badai berorganisasi ya. Saya menggambarkan ini ya. Nah, Rasul Paulus menyebut tantangan itu di surat 2 Korintus pasal 6 tadi ya, ayat 3 dan yang keempat. Ini menjadi pegangan keyakinan para pelayan gereja ini, termasuk panitia pemanggilan pendeta. 2 Korintus pasal 6 ayat 3 dan 4. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saya menggambarkan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, kurang apa, saudaraku? Kita sebagai warga negara bisa menilai kok bagaimana keberhasilan pemerintahan saat ini dalam membangun infrastruktur, ya, dalam membangun bidang-bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan macam-macam dengan baik, dengan berhasil. Anak-anak muda bisa merasakan kuliah sekarang yang tidak mampu secara ekonomi diberi kemudahan oleh pemerintah dengan kartu Indonesia Pintar, beasiswa GIP. Ya, sudah biaya kuliah ditanggung pemerintah, diberi uang saku tiap semester 4 juta coba. Ya, lebih besar dari ya gaji Bapak Ibu mungkin ya. Ya, luar biasa kemudahan-kemudahan. Kemajuan Indonesia bisa dirasakan, tapi yang namanya celaan, cemoohan, ya, dibully, ya macam-macam. Ya, nah disinilah seperti Rasul Paulus, ketika kita juga dibully, dicela, ya, dan macam-macam olok-olok direndahkan, kita hendaknya yakin percaya bahwa pelayanan kita ini adalah pelayanan bagi Tuhan, ya, sehingga kita dikuatkan. Para pelayan jemaat GKJ Jonggrangan, walaupun ya biasanya semakin pintar jemaat itu semakin kritis ya menilai bagaimana pelayanan majelis gereja dari penatua diaken, pelayanan komisi, dan juga pelayanan panitia, termasuk panitia pemanggilan pendeta. Hati-hati, mungkin akan ada badai pelayanan, tetapi yakin percaya seperti Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan memampukan mereka menjadi pelayan Allah yang baik, pelayan gereja Tuhan yang baik. Yakini itu. Jika ada celaan, ada bully, ada yang merendahkan, tetap kita komitmen memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan, sehingga nantinya Tuhan akan memilihkan seorang gembala, pendeta bagi GKJ Jonggrangan ini. Oleh karena kesabaran Bapak Ibu Saudara yang jadi panitia pemanggilan pendeta. Sampai akhirnya Tuhan sungguh mengaruniakan seorang gembala di tengah jemaat ini. Jangan takut,
tetap teguh, tenang, karena Tuhan sungguh menyertai kita. Kita baca sekali lagi Markus pasal 4 ayat 39. Bagaimana Tuhan Yesus meneguhkan dan menyelamatkan para murid. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bagaimana? Jemaat GKJ Jonggerangan, bukankah segala sesuatu akan berlalu, badai akan berlalu, dan Tuhan menjamin keselamatan kita. Next. Marilah kita bersama memuji Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Kita nyanyikan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan sekali lagi, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita memasuki saat teduh, saat hening, merasakan bahwa Tuhan Yesus bersama-sama kita di dalam bahtera atau perahu kehidupan kita, baik perahu kehidupan pribadi, perahu kehidupan keluarga, perahu kehidupan gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Yesus bersama kita, Juru Selamat Tuhan kita itu. Dia tidak tidur. Dia sungguh menyertai kita dan pada saatnya akan menolong kita, menghentikan badai kehidupan kita, dan mengaruniakan kehidupan yang tenang, yang damai. Saya undang saudara berdoa secara pribadi, membawa pergumulan saudara, baik pribadi, keluarga, maupun pergumulan apapun. Biarlah Tuhan Yesus yang sanggup menyatakan kuasa kasih-Nya, memulihkan hidup kita.
Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini di tengah ibadah Jemaat GKJ Jongrangan akan dilaksanakan peneguhan panitia pemanggilan pendeta Gereja Kristen Jawa Jongrangan yang sudah sekian lama boleh hidup bergereja berjemaat tapi belum berpendeta jemaat. Puji Tuhan, Majelis GKJ Jongrangan telah menetapkan kepanitiaan pemanggilan pendeta. Saya akan mengundang saudara-saudara baik yang ada di ruang ini maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri yang nama-namanya saya sebutkan. Berdasarkan keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Jongrangan, ditetapkan susunan panitia pemanggilan pendeta Gereja Kristen Jawa Jongrangan tahun 2021. Firman Tuhan mendasari pembentukan panitia ini dari surat Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita tahu bahwa pemanggilan pendeta GKJ Jongrangan ini adalah memperlengkapi pembangunan rumah Tuhan, pelayanan di gereja Tuhan itu. Saya mengundang saudara yang namanya tersebut di bawah ini untuk berdiri di rumah masing-masing ataupun di tempat ini, cukup berdiri di tempat. Yang pertama selaku penanggung jawab tentu adalah Majelis Gereja Kristen Jawa Jongrangan. Yang kedua, Bapak Sumarno. Yang ketiga, Ibu Karpini Basuki HS. Saya sebutkan di sini, Bapak Sumarno dan Ibu Karpini Basuki HS adalah sebagai penasihat. Yang keempat, Bapak Sunarno SE selaku Ketua 1. Bapak Erwan Pujianto selaku Ketua 2. Bapak Agus Yuliantoro sebagai Sekretaris. Ibu Yulita Kristiani sebagai bendahara. Adapun para anggota adalah Bapak Bambang Sri Gianto, Bapak Lili Misbianto, Bapak Yudik Kurniawan ADS, Bapak Agung Wijanarko, dan Ibu Kristiani Puspitardi. Luar biasa, ada 12 nama yang saya sebutkan tadi, kiranya seperti 12 murid Tuhan Yesus yang dipanggil untuk pemanggilan pendeta GKJ Jongrangan yang pertama. Mari saudaraku, kiranya saudara-saudara boleh menjawab panggilan dari Tuhan ini di dalam diri masing-masing dengan jawaban ya, dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa bersama, segenap warga jemaat tentu bersama dengan Majelis Gereja Kristen Jawa Jongrangan mendoakan panitia pemanggilan pendeta ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengizinkan kami, jemaat-Mu GKJ Jongrangan, sejak didewasakan sampai saat ini, segenap program dan pelayanan boleh berjalan dengan baik. Walaupun belum berpendeta secara definitif, di mana jemaat Tuhan belum Engkau pakai untuk memanggil satu orang pendeta menjadi pendeta jemaat. Saat ini Tuhan menjadi kerinduan kami bersama, melalui Majelis GKJ Jongrangan telah membentuk panitia pemanggilan pendeta GKJ Jongrangan. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini di dalam posisi dan peran masing-masing untuk memenuhi panggilan gereja Tuhan, menghadirkan seorang pendeta jemaat dengan melalui proses tahapan yang telah digariskan sesuai dengan tatanan di Sinode Gereja Kristen Jawa. Biarlah semua tahapan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan kiranya boleh akhirnya terselesaikan proses pemanggilan pendeta ini dengan baik. Kami berdoa kiranya seluruh warga jemaat
seluruh komponen jemaat GKJ Jonggrang saling mendukung dan saling memberikan apa yang terbaik dalam proses pemanggilan pendeta ini. Dan secara khusus kami berdoa, biarlah panitia yang telah terbentuk ini boleh sehati sepikir di dalam langkah memproses pemanggilan pendeta GKJ Jonggrang yang pertama ini. Dijauhkanlah kiranya dari perbedaan pendapat yang tidak dapat dipersatukan. Dijauhkanlah kiranya panitia ini dari ketidakkompakan, apalagi konflik. Sebaliknya, di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, dalam semangat kasih tubuh Kristus, semua boleh bekerja sama dengan baik, sehingga panitia pemanggilan pendeta ini boleh menyerahkan pertanggungjawaban baik kepada gereja Tuhan GKJ Jonggrang, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, dalam proses pemanggilan sampai terpilihnya seorang pendeta jemaat. Tuhan, segala kebutuhan dalam proses pemanggilan pendeta ini, Tuhan cukupkan. Demikian pula calon-calon atau bakal calon pendeta yang mulai diproses nanti. Tuhan berkati, Tuhan persiapkan, dan kiranya Engkau berkenan memilihkan bagi kami seorang gembala jemaat yang pertama di GKJ Jonggrang ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kerja selanjutnya dari panitia pemanggilan pendeta ini di dalam penyertaan tuntunan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kepada segenap panitia pemanggilan pendeta, selamat atas peneguhan panitia pemanggilan pendeta ini dan selamat bekerja, selamat melayani di dalam berkat Tuhan. Amin. Kita akan bersama melanjutkan ibadah kita dengan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan, marilah kita memperharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita menyatukan hati di dalam doa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam perantaraan kami, Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Kami naikkan pujian syukur, kami telah boleh melaksanakan ibadah minggu Jemaat-Mu GKJ Jonggrang ini, di mana Engkau telah hadir dan memberkati kami. Secara khusus Engkau telah menyampaikan firman-Mu menjadi pegangan bagi kehidupan kami, terkhusus di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah tantangan badai kehidupan yang lain. Kami yakin percaya Engkau selalu menyertai kami, karena Engkaulah Sang Immanuel, Yesus Kristus, Juru Penolong dan Juru Selamat kami. Tuhan, saat ini jemaat-Mu GKJ Jonggrang menyerahkan segala pelayanan yang dilakukan di dalam berkat penyertaan Tuhan. Seperti Engkau selalu menyertai kami di dalam pelayanan majelis gereja-Mu, dari penatua, diaken, demikian pula tangan-tangan majelis melalui komisi-komisi dan panitia gerejawi telah boleh melaksanakan program pelayanannya dengan baik. Kami menyadari akan segala kekurangan kami. Kami mohon pengampunan-Mu dan sempurnakanlah pelayanan kami di dalam berkat-Mu. Tuhan, sungguh kami rindu untuk boleh mempunyai seorang pendeta yang akan melayani di gereja-Mu ini. Oleh karena itu Tuhan, panitia pemanggilan pendeta
yang tadi telah diteguhkan, terus Tuhan sertai dan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk program pembelian lahan parkir. Kiranya Tuhan semuanya boleh terselesaikan dengan baik, tercukupi segala kebutuhan, dan pada saatnya gereja Tuhan di tempat ini, terkhusus pelayanan di gereja GKJ Jongrangan ini, boleh tercukupkan dengan berbagai fasilitas yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami, terkhusus masyarakat di Kabupaten Klaten di tengah pandemi COVID-19 ini. Berbagai berita kami dengar tentang perkembangan COVID-19 di kabupaten ini. Secara manusiawi mencemaskan kami, tetapi sekaligus secara positif menyadarkan kami untuk kami berhati-hati, kami waspada dan menjaga diri kami maupun sesama kami dengan mentaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kami yakin percaya seperti firman-Mu bahwa Engkau bersama kami. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Gembala Agung kami, terus menyertai kehidupan kami di dalam bahtera kehidupan yang sedang berjalan di tengah samudra kehidupan ini. Kami berdoa kiranya Dinas Kementerian Kesehatan Kabupaten Klaten didukung oleh pemerintah daerah, TNI Polri, simpul-simpul penanganan medis maupun upaya-upaya masyarakat yang lain. Tuhan berkati, sehingga pandemi COVID-19 di Kabupaten Klaten ini boleh terkendali. Pelayanan bagi mereka yang terpapar boleh tertangani dengan baik, dan penjagaan atas mereka yang sehat boleh semakin ditingkatkan. Kami berdoa untuk program vaksinasi COVID-19 yang masih terus berjalan di seluruh wilayah Indonesia ini boleh berjalan dengan baik. Kebutuhan akan vaksin boleh tercukupi sehingga semua orang, warga negara Indonesia boleh menerima vaksin ini sehingga semuanya memiliki imunitas yang tinggi menghadapi sergapan virus corona maupun varian-varian turunannya. Tuhan, pada saatnya nanti kami yakin percaya Engkau akan membebaskan kami semua dari pandemi COVID-19 ini dan kembali memasuki kehidupan yang normal maupun dengan kenormalan yang baru. Tak lupa kami berdoa untuk krisis di Papua. Kami berdoa berkatilah dan bimbinglah pemerintah RI dari pusat, demikian pula sampai di daerah, terkhusus pemerintah daerah Papua yang didukung oleh TNI dan Polri boleh menyelesaikan krisis Papua ini dengan baik, penuh dengan kebijaksanaan, dan korban boleh diminimalkan, terkhusus segenap warga masyarakat boleh terbebaskan dari ancaman gangguan keamanan di daerah Papua ini, dan semua boleh kembali hidup rukun damai, satu bangsa, satu negeri Indonesia. Ya Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami doakan, akan tapi oleh keterbatasan waktu, kami menyerahkan segala kebutuhan hidup kami, pergumulan hidup kami satu persatu, baik pribadi, keluarga maupun seluruh gereja Tuhan, GKJ Jongrangan, demikian pula gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Kiranya Tuhan berkenan senantiasa menyertai kami, Tuhan Yesus selalu boleh memelihara, menjagai, dan menyelamatkan kehidupan kami. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Tiwi Widya dan Ibu Rahayu. Kiranya Tuhan, kedua hamba-Mu ini boleh Engkau lawat, Engkau berkati segala upaya penyembuhan yang dilakukan, pemulihan terjadi oleh karena kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian ya Tuhan, doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah memberikan persembahan sebagai pengakuan iman kita pada pemeliharaan Allah yang baik, sambil mengingat pesan kitab suci yang terambil dari Mazmur 100 ayat 3 sampai dengan 4 yang mengatakan demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan yang punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Untuk mengiringi jalannya persembahan, marilah kita nyanyikan NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh lebat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, bila saat ini kami boleh mengungkapkan syukur kami persembahkan sedikit dari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Engkau memberkatinya. Kami serahkan seluruhnya bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, dapat mengelolanya dengan bijak. Ampuni kami bila ada dosa pada saat kami memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan PKJ 241. Tak ku tahu kan hari esok.
kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungimu tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudaraku, dengan bangkit berdiri kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Rayakanlah kasih Tuhan yang dinyatakan dengan pengampunannya. Kami mau datang kepada Tuhan untuk bertobat dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang akan meneguhkan saudara, yang menjadikan saudara tidak takut menghadapi badai kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita naikkan nyanyian akhir ibadah ini, Kidung Jemaat 440, bait yang kedua, di badai topan dunia. Baik siang maupun malam,